Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ketemu dengan gue Bang Said, sang idola MC di mini seri Karpi. Tukar pikiran. Di sebelah kanan gue ada seseorang, tahu dulu? Mau nyebutin nama boleh, enggak juga boleh, terserah. Kalau lu mau nyebutin, ya, panggil penonton gue Boris, Bor and Sis. Monggo. Oke Boris, nama gue Yodi, nama panjangnya Ida Bagus Ayodi Dirgantara. Gue kerjaannya sekarang advokat, kantor di Mega Kuningan sekarang. Oh, oke. Advokat itu lawyer ya gitu ya? Advokat tuh lawyer. Lawyer ya, pengacara? Pengacara. Pengacara ya, Betul. kalau pengacara yang gue tahu pengangguran banyak acara, tapi ini bukan ya? Bukan. Ini real lawyer ya? Legit bang, legit. Legit? Legit, lawyer beneran. Legit ya? Nih, bahasanya gue agak bingung bener ya. Lawyer beneran. Kalau begitu gue nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Setuju? Setuju. Cakep ya. Dan lu mesti ingat satu hal, lebih baik rusak karena terpakai daripada lapuk karena menggantung. Setuju? Setuju. Cakep. Tepuk tangan lu, tepuk tangan. So, lu mau ceritain apa tentang diri lu? Monggo, langsung aja ke sana sapa Boris. Silakan. Karena tidak ada pertanyaan dari gue. Monggo, silakan. Silakan. Langsung aja ngobrol. Ngerokok apa segala bebas. Lu ngomong ke sana. Ceritain aja, bahasanya bebas. Apa? Tentang apa nih bang? Ya tentang kehidupan seks lu atau mungkin apa sebelum-sebelumnya, atau mungkin hobi berenang lu, hobi berburu lu, hobi mobil lu, hobi motor lu, atau apa, bebas, whatever. Ceritain. Paling yang bisa gue share ke teman-teman YouTube sekarang tuh tentang apa ya? Tentang bobroknya hukum Indonesia aja sih bang. Oh, yakin lu nih ngomong nih? Ini bakalan gua tayang loh. Silakan, nggak apa-apa. Karena ini nggak pakai editan, serius. Nggak apa-apa, serius. Serius Santai. ya? Santai, Oke, Bang. tapi agak halus-halus sedikit lah. Halus-halus ya? sedikit. Agak halus-halus sedikit ya. Halus-halus sedikit. Cakep. Nih orang salon juga, gue yang deg-degan nih. Ya udah aman, lanjut. Namanya tukar pikiran. Tukar Iya kan? pikiran. Lanjut. Iya, sebenarnya kan gue berpraktek tuh bang baru kayak sekitar ya 3-4 tahun lah sebenarnya, baru kan bisa Oke. dibilang. Tapi karena misalnya di kantor tuh gue orang yang Lu ajak ngomongnya penonton gue, jangan gue tuh Boris tuh. ibaratnya gini Boris, ibaratnya kayak gue tuh orang lapangannya deh. Maksudnya orang yang ketemu sama entah ya hakim, entah jaksa gitu ya. Nah itu ya gue lah yang ketemu, yang ngurusin semuanya gitu. Dari misalnya katakanlah klien gue pengen ngomong sama hakimnya, ya yang jadi perantaranya kadang gue gitu. Oh, jadi kayak kalau di perdagangan broker ya. Broker. Calo Jadi ya. calo. Nah, sebenarnya kalau di dunia hukum seperti ini, ya pada prakteknya itu dengan istilah terkenal dengan law enforcement ya, pelaksanaan hukum. Betul. Lu ini kan sebagai seorang beginner ya. Ya beginner baru. Beginner ya. Jabatan lu ini apa sih? Boleh dibilang ini sebagai Jatuhnya associate bang namanya. associate. Sebenarnya korpe atau bukan? Jadi lu melewati sebuah masa pelonco, lu mesti fotokopi, lu mesti ngetik, lu mesti input. Biasanya gitu, Kira-kira Bang. begitu kan? Kira-kira begitu. Walaupun Tapi- lu sarjana. Betul. Nah, Tapi coba lu itu ceritain. ya 6 bulan pertama lah kayak gitu. Oh, masa pelonconya. Masa pelonconya 6 bulan pertama, trainee istilahnya kalau di kantor. Oh, trainee. Kan Kalau kebetulan kantor gue masih ngikut sama orang nih bang. oke, ya iyalah kan semua yang punya kantor orang ya, Orang, bukan iya. makhluk halus. Iya, kan begitu. Nah terus Hmm. ya gue usahain supaya kemauan bos gue dan klien gue kan lancar semua. Oh, oke. Paling itunya lah. Nah itu yang selama ini apa yang gue pelajarin di kampus kan semuanya idealis tuh bang. Maksudnya kayak Dua. semuanya tuh Dok gitu ya. Fix. Iya. Misalnya katakanlah ada orang bersalah sesuatu, ada hukumannya ini, masalah ini gitu kan. Nah, berbicara hal yang seperti itu, secara prinsip lo ketika lo mulai terjun ke dunia hukum, idealisme lo itu apa sih ketika lo one day lo akan menjadi seorang yang top, menjadi famous lawyer mungkin, pengacara yang top dikenal di Indonesia. Amin. Itu sebenarnya basic dari awalnya ketika lo mulai melangkahkan kaki kuliah pertama kali. Itu apa sih impian lo? Impian gue emang jadi lawyer sih bang sebenarnya. Tapi dulu kan gue punya idealisme banyak tuh bang. Kayak gue pengen bersih, pengen lurus, pengen yang negakin bela-bela orang yang kecil gitu kan. Tapi pada prakteknya bang, kayak kalau misalnya lo kayak gitu, maksudnya kalau misalnya lo bersih banget gitu, ibarat ikan ngelawan arus bang. Oke. Dimana arusnya ke arah kiri misalnya, tapi lo ngelawan arus ya susah. Oke. Berat. Nah, gue penasaran. Background dari keluarga, papa
Bokap dari hukum juga bokap atau hukum enggak? juga. Oh iya, bokap Iya, hukum juga. bokap hukum juga. Kenapa lo tertarik di dunia hukum sih? Mungkin ada bidang yang lain, ekonomi, lu sebagai banker lebih Iya, lebih berbicara uang. Iya. Mungkin lu sebagai seorang mungkin teacher lu bisa mengajar atau apa, mungkin lu sebagai scientist atau apa. Bener. Kalau bokap kan tadinya lawyer tuh. Tapi dia pas dia umur kayak 50 gitu dia berhenti, terus dia jadi dosen sekarang, profesor sekarang. Oh, Prof Bokap. ya. Respect untuk Bapak yang saya belum tahu namanya, pokoknya respect terus ya, Pak ya. Jadi profesor di Profesor. Atmajaya. Oh, di Atmajaya ya. Bagus Terus- sekali. Terus Oke. ya makanya dari kecil omongannya hukum aja di rumah, Bang. Kakak-kakak juga lawyer semua. Oh, jadi Sekeluarga. Berapa- kecuali nyokap ya. ya berapa keluarga sih saudara kandung? Cuman saudara kandung satu, tapi kakak-kakak kayak sepupu gitu. Oh, semua memang dunianya hukum. seperti itu? Iya. Padahal orang Bali kan jarang hukum, tapi kebetulan keluarga walaupun orang Bali hukum semua, Bang. Ya, berarti seru juga ya kayaknya ya. Lumayan. Dan kayaknya ada tantangan-tantantangan baru ya, Iya, kiranya. benar. Nih, yang bikin gue penasaran. Oke. Ketika lu mendapat gelar pertama lu sebagai SH, sarjana hukum kan, SH Iya, kan? betul. Oke. Itu kan lu bisa ngarahin tidak harus ke pengacara. Betul. Bisa ke PPAT, bisa ke apa sih? Notaris atau apa ya gue? Bener-bener. Gue kurang ngerti untuk masalah ini. Ada PPAT, ada notaris, ada apa. Nah, kenapa lu milih ke jalur yang langsung bersentuhan langsung? Awalnya karena idealisme gue pengennya kerja di bank. Gue pernah di Mandiri juga, Bang. Kerja di Bank Mandiri. Itu lo bohong-bohongan kan, jujur lo. Bohong-bohongan atau lu di legalnya? Gue di legalnya. Di legalnya? Tapi nggak lama, Bang. Paling cuma kayak 4-5 bulan lah. Oke, kita lupain masalah bank itu ya, Bank Mandiri. Karena lu nggak terlalu lama di sana. Nggak lama. Di company lain, lu pun juga bisa masuk sebagai HRD kan? Bener, bisa. Sebagai legal atau HRD. Iya. Nah, kenapa enggak? Karena ternyata kayaknya kalau di company itu atau di perusahaan lain monoton, Bang, ternyata, Bang. Kayak ngerjainnya kan urusan perusahaan itu doang. Maksudnya kerjainnya masalah hukum perusahaan itu doang gitu. No challenge, you mean? Iya, Oke. gitu. Sedangkan No kalau challenge, di kantor oke. pengacara, lu sehari bisa ngurus 4 kasus, besoknya kasus lain beda lagi. Jadi kayak gue ngerasa ya lebih banyak ilmunya aja, Bang. Lebih banyak ilmu, lebih banyak ngeliat Lebih variatif lah, lebih variatif. dinamis ya. Jadi lebih bergerak ya. lebih luas perspektifnya juga, Bang, soal hukum. Kan kalau misalnya di company cuma kadang perdata aja gitu. Ini gue kalau di kantor sekarang bisa ngurusin orang narkoba, ngurusin orang ya kekerasan seksual, ngurusin orang nipu, ya macam-macam. Maksudnya bisa kepidana juga, Bang. Oke, itu nanti kita lanjut ya. Siap. Berbicara finansial, salary. Hmm. Pasti lu rendah banget dong nih sekarang ini. Enggak, Bang. Kalau lumayan lah, Bang, kalau misalnya fresh grade itu rate-nya kalau misalnya masuk law firm di Jakarta sekitar 9 juta gajinya per bulan. Untuk first salary, Per salary. berarti lu sudah terima itu? Sudah Sudah melampaui? Sudah lebih. Oh, Sekarang. berarti untuk Jakarta masih sudah nikah? Belum. Masih single kayaknya let's say 9 sampai 11 ribu kayaknya cukup ya. Cukup sih. Sudah bisa punya Mabok-mabok bisa, Bang. Mabok-mabok. Oh, ini bengal juga nih ya. Jadi Mabok-mabok aman. lawyer mah giting-giting dikit boleh ya. Giting-giting dikit boleh ya. Karaoke dikit boleh ya. dikit. Ini ayo dia ini pokoknya orangnya nggak munafik, pokoknya ngomongnya saklek dan asik banget, dan ini akan tayang loh pokoknya Siap, di silakan, video nggak apa-apa. gue ya. Aman. Oke, so jadi salary-nya Cihuy dan kesananya juga pasti akan lebih asik lagi, Lebih asik lagi kalau punya kantor sendiri, Bang, nanti. One day ya. One day. One day Pasti, Bang. dengan kerja keras lu, dengan semangat, dengan dedikasi, sama pengakuan dari orang-orang yang percaya, Betul. itu akan bisa Gua sampai. kan sekarang umur masih 26 nih, Bang. Rencana tuh sebelum 30 gua mau buka kantor sendiri juga. Ya, lu bekerja keras, ya, lu bekerja keras, pokoknya semuanya pasti bisa. Dan satu hal lagi yang gue mau tanyain sebagai closing, Siap. pernah nanganin masalah seks gak? Pernah, Bang. Apa? Ceritain. Kekerasan seksual tapi di dalam rumah tangga. Berarti suami istri? Suami istri. Wow, istri diperkosa? Iya, kira-kira begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Akhirnya siapa yang menang? Kalau boleh Akhirnya tahu. istri dong. Gua kan yang bela istrinya, advokat Ah, istri. bajingan. Jadi lu lawyer bininya? Lawyer bini. Oke, suaminya pakai lawyer gak? Pakai lawyer. Berarti lu juga. fight, lawyer to lawyer? Iya, lawyer to lawyer. Dan lu menang? Menang. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya kekerasannya memang menurut gue sih agak-agak bagus di side ceweknya nih, karena waktu itu sorry banget ya kalau misalnya ngomongnya agak. Oh, aman. Jadi dia lagi dapet nih istrinya, Oke. lagi datang bulan, diminta berhubungan seksual, Oke. dipaksa sampai ya kasarnya tanda kutip diperkosa lah. Ya, jadi Dan itu jatuhnya nggak terjadi sekali 2 kali, Bang. Sering. walaupun itu suaminya, jadi itu termasuk kekerasan KDRT. Kalau ceweknya ngerasa dia nggak mau dan dia ngerasa ternodai lah atas itu, Dan terus dia sampai- mengadukan itu sebagai somasi untuk suaminya. betul, Oke. diaduin sampai dia visum juga, Bang. Ternyata ada luka di vaginanya pas Oke. Terus akhirnya mendem tuh suaminya. mendem. Berapa lama?
Sekitar 2 tahun sih. 2 tahun ya? Wow, seru banget ya. Itu pengalaman-pengalaman seru ya. Seru bang. Jadi, Banyak bang. satu lagi gue masih penasaran. Masalah finansial pernah nanganin? Pernah. Sering. Apa yang paling seru? Yang paling seru ada soal kepailitan bang. Oh, pilot, bangkrut. Bangkrut. Ceritanya bagaimana? Bangkrut terus? Tapi kalau ini gue nggak bisa nyebut nama sih. Oh iya, jangan. Jadi bangkrut. Jadi pihak-pihak ini pada ribut sendiri di gitu. Iya. Ini aset gue, ini aset gue. Bener. Ya, begitu kan? Begitu. Akhirnya gimana? Lu menang nggak kasus lu? Menang juga gitu. Jadi dia perusahaan terbuka, bahkan dia di bursa saham tuh ada nih, Bursa Efek Indonesia. Oh, ini cakep nih. Ada. Ini cakep, kayaknya boleh jadi lawyer gue ya. Kalau gue misalnya dibully ya, gue akan pakai brother kita ini, adik gue ini nih pokoknya. Nih, sebelum kita closing. Ya. Berbicara menang atau kalah sidang. Lu pernah kalah gak? Pernah. Perasaan lu gimana ketika kalah? Sebel? Sebel, karena kan kerja keras lu begadang segala macem. Iya, tapi lu kan punya fakta, dan fakta lu itu patah semua. Bener. Kalau kalah kadang gue ngerasa kesel karena berarti dia lebih Oke, gede, gitu. nggak jadi masalah, itu pembelajaran ya, karena semua dalam kehidupan adalah proses pembelajaran. Betul. So, kalau begitu kita nggak akan panjang lebarin lagi ya untuk mini karpi kita kali ini bahasannya berat banget dan ini bermutu banget, gua agak deg-degan. Tapi brother kita ini Selon, jadi ini akan tetap tayang ya, yakin ya? Silakan. Yakin, Nggak apa-apa, aman ya? Aman ya? Kan gue nggak nyebut nama, apa. Oke, pokoknya aman dan seorang lawyer muda ya. Keberatan nggak punya sosial media kalau disebutin? Instagram Instagram punya. Namanya ada. Ntar lu lihat di deskripsi ya. Ntar gue bakalan tulis di deskripsi dan lu bisa kenalan sama brother kita ini. Siap. Kalau begitu, terima kasih banget untuk bahasan mini seri Karpi, Tukar Pikiran kali ini dengan judul adalah Lawyer Muda, Pengacara Muda, Young Lawyer ya, kira-kira gitu. Siap. Prokes dulu, prokes senangan. Semoga Indonesia kita boleh segera terbebas dari pandemi ini. Ya, sukses terus untuk lu. Tos lu. Thank you bang. Ngomong satu kalimat dulu sebelum closing. Pokoknya tetap nonton channelnya Bang Said, ya. Dan terus ngikutin konten-kontennya karena seru banget nih, keren banget bang. Seru, dan ini salah satu konten yang benar ya, biasanya hancur kontennya. So, thank you banget, pakai ini dulu. Siap. Thank you banget. Tos lagi, saya bodo amat. Dadah, thank you.